saudari dan saudara sekalian, kita sekarang melanjutkan tangga kedua ya dari Itinerarium Mentis in Deum. Kalau tangga pertama, Bonaventura mengajak kita mengenal Allah, mengalami Allah dengan ya melihat alam di sekitar kita, alam semesta. Ya. Nah, lalu Bonaventura mengajak kita melangkah ya tangga kedua. Ya. Bagaimana kita mengenal Allah itu, dia mengatakan ya, lihatlah atau sadarlah bahwa kita ini adalah makhluk indrawi. Nah, jadi kalau tadi sesuatu yang agak jauh di luar diri kita ya, katakanlah realitas alam, sekarang dia mau agak masuk ke dalam diri kita dengan mengatakan bahwa lihatlah dan kagumilah, sadarlah bahwa kita manusia ini adalah makhluk indrawi. Jelas bagi kita kalau kita berbicara tentang kemampuan indrawi ya, kita mengatakan bahwa kita memiliki kemampuan untuk melihat ya, kita mampu menyentuh, kita juga mampu mencecap ya dengan lidah kita mendengar dengan telinga kita memiliki kemampuan untuk mencium ya, bau ya, kita membedakan sesuatu dengan kemampuan indrawi kita ya. Jadi ini menarik karena seorang Santo Bonaventura yang hidup di abad pertengahan juga mau membantu kita ya dengan cara yang menurut saya cukup sederhana dan cukup jelas ya, bagaimana kita sendiri ya pertama-tama melihat alam semesta, tapi kemudian mulai masuk ke dalam diri kita, melihat diri kita tadi ya, dengan menyadari bahwa kita memiliki kemampuan yang disebut dengan kemampuan indrawi. Tetapi kenapa Bonaventura berbicara tentang kemampuan indrawi ya? Karena dia mau mengatakan bahwa dengan kemampuan indrawi itu sebetulnya di situ kelihatan bahwa manusia sebetulnya bukan hanya semata-mata melihat sesuatu di luar dirinya, tetapi dia juga bisa ya dengan kemampuan indrawi itu ya mulai ya, mengontemplasikan ya, membawa apa yang dia lihat itu dengan mata jasmaninya itu mulai masuk ke dalam dirinya ya. Maka tadi dia mengatakan ya, kita perlu menyadari ya bahwa kita perlu bersyukur kita memiliki kemampuan tadi ya, kemampuan indrawi. Tapi kemudian Bonaventura mengatakan bahwa kalau kita menggunakan kemampuan indrawi kita itu dengan baik ya, dia akan membantu kita untuk memiliki ya kesadaran ya. Jadi ini suatu tema yang menarik juga ya. Orang modern sekarang berbicara tentang consciousness ya, kesadaran ya. Bagaimana kita bisa menyadari sesuatu di luar kita ya. Pertama-tama tentu kita tadi ya, dengan kemampuan indrawi kita mendapat informasi, kita menyentuh, mencecap, mencium, kemudian seperti kita sedang menggunakan pintu masuk indrawi itu untuk ya memaknai sesuatu yang lebih jauh ke dalam diri kita ya. Maka Bonaventura mengatakan juga dengan kemampuan indrawi itu akan mempengaruhi ya, apa yang dia sebut sebagai sensus cordis ya. Jadi suatu kesadaran batinia ya. Bagaimana sifat batinia itu mulai tumbuh, mulai bekerja ya, karena pertama-tama kita memiliki kemampuan secara indrawi tadi ya. Maka dia mengatakan ya, kita memiliki kemampuan indrawi yang membantu kita ya mengontemplasikan alam yang tadi kita bicarakan ya, yang kita lihat dalam tangga yang pertama, dan kemudian dengan kemampuan indrawi itu kita mengolah ya, membuat apa yang ada di luar diri kita itu mulai perlahan-lahan masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau kita melihat alam yang indah tadi, misalnya dalam tangga pertama perjalanan jiwa kita, alam yang indah, ya alam yang teratur, alam yang mengagumkan, ya semuanya itu ya dengan kemampuan melihat, mendengar, ya merasakan, menyentuh, ya semuanya menjadi ya perlahan-lahan masuk mempengaruhi ya diri kita. Ya. Nah, apa maksudnya Bonaventura berbicara seperti itu ya, bahwa dalam tangga ini kita memberi perhatian pada kemampuan indrawi kita, ya supaya kita dalam pemaknaan sejarah hidup kita tidak hanya sampai pada hal-hal yang sifatnya luaran saja, ya, di luar diri kita saja, ya. Jadi sesuatu yang sifatnya sense tadi, ya, yang sifatnya indrawi itu
hendaknya perlahan-lahan ya makin kita maknai masuk di dalam diri kita. Jadi mula-mula melihat sesuatu di luar diri kita, sekarang mulai lebih dekat ke dalam diri kita sendiri ya. Maka Bonaventura secara menarik pada akhir dari bab ini ya, dia mengatakan bahwa orang yang ingin mengetahui sesuatu hanya demi rasa ingin tahu, ia ibarat orang yang sibuk membuat sarang tawon yang tidak menghasilkan madu, sementara lebah saja tahu membangun sarang yang menghasilkan madu ya. Jadi ini ya ini kata-kata seorang Bonaventura, dia mau mengatakan apa di situ ya. Dalam perjalanan jiwa kita menuju kesatuan dengan Allah, kita tidak hanya cukup melihat realitas di sekitar kita, kita tidak cukup juga menilainya dengan kemampuan intelektual kita, kita tidak juga cukup melihatnya dengan kemampuan-kemampuan indrawi belaka ya, sampai di situ saja, tetapi harus ya membantu kita dengan kemampuan itu sampai pada ya suatu kesadaran ya. Tadi itu yang dia katakan dengan istilah sensus cordis ya, suatu kesadaran batinia. Nah, saya kira di sini pesannya jelas bahwa dengan melihat realitas di sekitar kita, perjumpaan kita dengan sesama, ketika kita ya, kalau berbicara tentang kemampuan indrawi kan ya, tentang melihat, ya, menyentuh, tetapi juga ketika kita makan dan minum, ya, semuanya itu oleh Bonaventura dikatakan harus dimaknai sebagai suatu tindakan di mana kita mulai ya, lebih dalam memahami tindakan Allah sendiri, pengalaman akan Allah dalam perjalanan hidup kita. Semoga kemampuan-kemampuan indrawi kita ya juga membantu kita untuk semakin mengenal bagaimana Allah sendiri bertindak bagi kita, juga kepada kita secara jasmani, secara badani ya, tadi dengan kemampuan indrawi. Sekali lagi ya, orang yang melihat kenyataan di luar dirinya hanya dengan ya, hanya tinggal pada kenyataan eksternal luar itu ya, dia belum sungguh-sungguh memaknai tindakan Allah dalam hidupnya kepada dirinya ya. Semoga kemampuan indrawi kita membantu kita untuk membangun ya kesadaran spiritual ya di dalam diri kita.